Kasus dugaan ancaman dan permintaan proyek yang menyeret seorang oknum anggota Polres Blue kini menjadi perhatian publik. Seorang ASN mengaku mendapat tekanan melalui pesan WhatsApp yang diduga mencatut nama Bupati Blue. Hingga berita ini diturunkan, proses hukum masih berjalan di internal kepolisian. Saya yakin di Propam itu bekerja sangat profesional, tentu prosesnya akan berjalan terus. Kemudian di Reskrim, pengaduan kita itu juga sementara dalam proses lidik, dan tadi saya baru konfirmasi dengan penyidiknya bahwa tanggal 8 nanti, 8 Januari ini, mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli untuk melengkapi berkas. Nah, barangkali ahli itu akan menjelaskan, tidak mendahului ahli, tapi dia akan memberi pengertian terkait kata-kata yang ada di dalam chattingan itu. Misalnya, kau hebat apa, mari kita duel. Apakah ini dia memenuhi unsur ancaman atau menakut-nakuti orang atau tidak, ini nanti kita tunggu keterangan ahli. Kemudian, kau anjing, tolong anjing, apakah ini mengandung unsur fitnah atau tidak, biarkanlah ahli yang berkata. Memang kita awam tahu bahwa ini fitnah, tapi untuk memperkuat berita acara pemeriksaan itu harusnya ahli yang mengatakan. Nah, itu yang dari Reskrim, khususnya di unit Tipiter, akan melakukan pemeriksaan terhadap ahli itu sudah diagendakan pada tanggal 8 Januari 2020. Ini pengaduan Charles, klien saya. Setelah melihat itu, saya sebagai kuasa, sebagai penasihat hukumnya beliau, hemat saya itu terpenuhi unsur-unsur dalam Undang-Undang IT. Jadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 tentang transaksi elektronik itu, saya kira terpenuhi unsur-unsur itu. Terutama misalnya ancaman itu menakut-nakuti orang, itu ada di pasal 29, dan itu ancamannya lumayan tinggi, itu ancamannya 4 tahun. Sementara soal fitnah maki itu nanti biarkanlah mereka periksa, nanti mereka gelar di Polres apakah dia masuk dalam undang-undang IT atau tidak, nanti kita akan lihat perkembangannya. Saya juga berharap supaya habis ini teman-teman bisa konfirmasi soal proses yang sementara berjalan ini di Polres. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang hendak saya sampaikan, saya sebagai penasihat hukum dari Carlos Herlinton Sikone, saya yakin dan percaya bahwa Polres Belu itu bekerja sangat profesional, dan karena itu harapan kita ya kalau bisa proses ini tetap berjalan agar bisa memberi efek jera kepada oknum polisi yang melakukan tindakan itu terhadap warga masyarakat. Memang sesal juga kalau seorang polisi karena jabatan polisi lalu dia mengancam-ancam warga, mengancam-ancam rakyat, lalu dia menakut-nakuti rakyat. Saya kira juga diatur dalam peraturan Kapolri nomor 7 soal etika profesi polisi, itu diatur, dan saya yakin bahwa beliau pasti di Propam pasti dia akan tersangkut dengan etik polisinya. Dan saya sudah mencermati satu persatu Kapolri nomor 7 itu ada dia terpenuhi. Jadi ada menista secara langsung, secara tertulis, dan perbuatan dia ada di dalam itu. Kita masih dengan penyidik masih mendalami itu, masih lihat satu persatu. Dan kalau misalnya dia menyangkal, itu hak dia, hak yang bersangkutan, hak sebagai terlapor, silakan dia mau menyangkal, tapi bahwa bukti itu ada.
Nanti sampai di pengadilan atau suatu saat mau konfrontir, kita bisa buka-bukaan, tidak ada masalah. Upaya damai, saya jujur sebagai penasihat hukum dari Carlos Herlinton Sipone. Seingat saya pada tanggal 17 Desember tahun 2025 baru-baru, ketika saya pulang dari Kupang, pagi-pagi itu saya ditemui oleh seorang oknum polisi dengan seorang lagi atas nama seorang lagi, tapi dia menjabat sebagai Naidirun, jadi Raja Dirun. Jadi mereka pagi-pagi menemui saya di rumah untuk membicarakan hal itu, termasuk meminta damai. Jadi dalam pembicaraan itu semacam ada pengakuan bahwa ini sudah salah, tapi kita sebagai orang adat mari kita bicarakan secara kekeluargaan. Lalu jawaban saya atas penyampaian itu, saya bilang terima kasih Amanai, pagi-pagi sudah datang di rumah saya, luar biasa. Tetapi sayang karena kalau saya mau diminta untuk damai, hak damai itu tidak ada di saya. Hak untuk berdamai itu ada di Carlos Herlinton Sipone yang notabene sebagai korban. Kuasa hukum pelapor menyatakan akan terus mengawal perkara ini hingga tuntas, sementara pihak terlapor membantah tudingan dan menyatakan siap menjalani proses hukum. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini dan menyampaikan informasi terbaru sesuai fakta dan data yang terkonfirmasi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi penting lainnya.